Thank you banget, makasih ya semuanya teman-teman. Ya, ini mengakhiri tahapan persidangan. Ya, masih ada yang mau pasang mikrofon atau? Nah, udah. Jadi ini mengakhiri tahapan persidangan yang berupa eksaminasi silang atau pemeriksaan saya sebagai terdakwa oleh jaksa penuntut, oleh majelis hakim dan juga oleh pengacara saya sendiri ya. Jadi ini mungkin hari yang paling komprehensif ya, dari ujung ke ujung, dari awal kronologi peristiwa sampai akhir. Mungkin yang ingin saya sampaikan, terutama tadi ditanyakan ya, setelah kira-kira 4 bulan persidangan, kurang lebih 20 kali sidang ya, setelah begitu banyak fakta, data, angka, ya, peristiwa diungkapkan dalam persidangan ya. Kalau saya kembali ke 2015-2016, 10 tahun lalu ya, apakah saya akan melakukan hal yang sama ya? Tanpa ragu saya bisa mengatakan saya akan mengulang hal yang sama, persis bagaimana saya lakukan pada saat itu ya. Tidak akan ada yang saya rubah ya, karena memang tujuannya saat itu adalah untuk menyelamatkan perekonomian dan negara dari gejolak harga pangan ya. Dan memang perlu keberanian untuk mengambil keputusan ya, di tengah-tengah data yang tidak selalu pasti ya, tentunya melalui proses yang koordinatif dan konsultatif ya, dan dengan penuh kesadaran bahwa semua proses pasti tidak selalu akan sepenuhnya sempurna ya. Tapi terbukti bahwa tujuan kebijakan tercapai, yaitu menstabilkan dan kemudian menurunkan harga bahan pokok, dalam hal ini gula ya. Terbukti bahwa saya tidak pernah kenal ya, sebelum saya menjabat, saat saya menjabat, setelah saya menjabat, sampai tahun ini ya, para pelaku atau para industri swasta atau BUMN yang lainnya yang dituduhkan ya, berperkara dengan saya ya, apalagi menerima apapun juga ya, dari siapapun juga ya, terkait kegiatan tata kelola termasuk impor pangan ya, termasuk dalam hal ini gula ya, dalam bentuk apapun, dari siapapun, kapanpun ya. Ya, kedua, bahwa saya berupaya sekooperatif mungkin, sekondusif mungkin menjalankan segala aspek persidangan ya, menunjukkan bahwa saya masih meletakkan kepercayaan pada hukum Indonesia ya, pada sistem hukum Indonesia, tetap meletakkan harapan pada sistem hukum Indonesia. Dan ya, saya mohon teman-teman, ibu bapak sekalian untuk mendoakan saja ya, supaya sistem hukum kita berjalan ya, bukan hanya untuk saya tapi tentunya untuk semuanya ya. Mungkin sekian. Pak tadi sempat nyinggung mendapatkan ancaman tidak langsung ketika memutuskan untuk mendukung capres, salah satu capres. Siapa yang mengancam? Saya kira sudah semacam rahasia umum ya, bahwa bukan hanya kubu kami tapi kubu lainnya yang berseberangan dengan penguasa saat itu mendapat ancaman langsung dan tidak langsung ya. Dan saya kira menjadi bagian dari sopan santun berpolitik ya, bahwa kita tidak mengungkapkan nama atau identitas ya, karena ya tidak elok ya. Berarti orang pemerintahan saat itu atau masih menjadi orang pemerintahan sampai sekarang? Nice try. Nice try, but seberapa berbahaya ancamannya bentuk?
Ya sebagai bayangan, maka dari itu di awal kampanye Pilpres di sebuah acara depan tokoh-tokoh Muhammadiyah dari seluruh Indonesia, saya akan mengatakan demi perjuangan ini saya siap dipenjara, saya siap disiksa, bahkan saya siap dibunuh. Ya, jadi apa? Dan nggak tahu kenapa ya, itu panggilan hati, itu suara dari dalam saya yang mengatakan bahwa ini tujuan hidup saya. Ya, bukannya itu sesuatu yang besar atau tinggi atau luar biasa, tapi ya, seluruh alur hidup saya, seluruh pengalaman nasib saya berujung pada posisi saya saat itu untuk memilih membantu pasangan capres-cawapres tersebut. Atau mungkin Pak terkait tadi soal bidikan itu Pak, ini Pak soal bidikan kejaksaan itu tadi yang disampaikan Presiden. Nah Pak Tom dalam perkara ini melihatnya sebagai politisasi hukum bagaimana Pak? Saya kira sebaiknya itu untuk masyarakat untuk menilai. Ya. Ya, itu aja sih. Saya kira sebaiknya untuk masyarakat untuk menilai. Thank you, Pak. Thank you, makasih ya. Sama-sama ya.